Suri tadi itu sangat luar biasa ya. Mari semua pejabat negara termasuk kita juga untuk juga melakukan pemotongan gaji. Itu menurut saya itu luar biasa dampak psikologisnya. Silakan itu ya. Halo, terima kasih pimpinan. Pak Ketua, Bu Ketua, Bu Wakil Ketua dan juga teman-teman sekalian. Ini saya anggota Komite 4. Saya tidak mau bicara soal substansi yang diputuskan oleh Komite 4 untuk diusulkan di paripurna ini. Saya ingin mengusulkan mekanisme paripurna kita. Bahwa daripada kita ini ribut terus ini nanti ini ada 132 anggota nanti ngomong semua gimana tuh Pak Ketua. Yang paling bisa adalah bagaimana supaya seperti yang Dr. Budi bilang saudara saya ini setiap provinsi ada pandangannya lah. Yang itu yang pertama. Kalau memang harus dibilang bahwa ini kita anggota perorangan tidak bisa dijeneralisir per provinsi, maka nggak ada masalah juga kita voting secara terbuka di sini. Gitu, soal kita menaikkan BBM atau tidak gitu loh. Terima kasih pimpinan. Baik, silakan pimpinan Komite 4 untuk pimpinan. Izin pimpinan. 125. Ini bukan pada perspektif kita saling berhadap-hadapan di mana kita semua menanggapi kemudian Komite 4 harus menjawab dari sekian pandangan dan perspektif kita. Kalau bahasa Pak Ali Mansuri tadi, gimana solusinya? Banyak solusinya yang bisa kita berikan. Hampir 1.000 triliun kok belanja pusat ini. Belanja daerah hanya sekitar 400 triliun. Jadi artinya pimpinan, solusinya banyak yang bisa kita berikan. Tetapi dalam mekanisme forum kita tidak pada posisi bahwa Komite 4 harus setiap menanggapi dari setiap pertanyaan kita. Mekanisme itu nggak tepat pimpinan. Usulan kami adalah, karena pandangan udah ada, pandangan Komite 4 ada dan kita semua memiliki hak pribadi politik dan hak wilayah kita untuk menyampaikan perspektif terhadap pandangan itu, maka harus ditentukan oleh pimpinan bagaimana mekanisme mengambil keputusan. Saya sepakat dengan saudara Elino. Mekanisme mengambil keputusan, ya yang siapa yang sepakat ya berdiri, siapa yang tidak sepakat ya. Kalau landasan filosofinya, landasan perspektif akademiknya dan kajian-kajian secara politiknya kan sudah ada. Bukan hanya kita, praksi-praksi pun terbelah tentang ini. Tinggal memilih posisinya sekarang. Tidak pada posisi untuk melakukan kajian-kajian lagi. Makasih pimpinan. Pimpinan B80. Ya, sebentar ya. Ini mekanismenya kan sudah jalan ini. Dari berbagai pandangan tadi, kan kita mempercayakan ini kan Komite 4 sudah berjalan dengan baik. Ini mekanisme, ya, nggak perlu kita rubah gitu ya. Nah, kita serahkan nanti bagaimana apa yang disampaikan tadi dengan berbagai perspektif, ambiguity, tidak sepakat dan lain sebagainya. Baru nanti pemandangan kita lihat. Ya, kalau memang itu nanti kan bisa saja dari berbagai pandangan itu dengan catatan kayak Pak Bambang Suroso, ya. Silakan ini kalau sudah diputus kita harus hormati juga putusan dari komitenya. Ya, itulah wakil-wakil kita yang di provinsi itu bisa menyampaikan. Kan sudah disampaikan tadi di Komite 4 juga berakhir juga dengan voting, ya. Jadi tidak mudah juga. Tapi kita dengarkanlah dulu ya supaya lebih jelas. Tentu nggak semudah itu juga. Ya, mungkin biar tahu di Panmus juga ramai juga, ya. Kami silakan ke ketuanya dulu ya. Nih, ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih atas perhatian besar dari para anggota terhadap persoalan ini dan memang seharusnya seperti itu karena ini urusan yang sangat penting. Saya akan sampaikan sedikit tentang diskusi yang terjadi di Komite 4 terkait dengan kenaikan harga BBM itu. Bapak Ibu anggota yang saya hormati, sebenarnya kalau kita mau tidak mengurangi subsidi BBM, itu bisa, tidak sulit. Artinya tinggal dari tambahan angka yang ada dari pendapatan BBM, kemudian silpa, itu kita masukkan saja pada subsidi BBM, itu sudah selesai. Artinya sebenarnya persoalan kita bukan persoalan pada angka, tetapi persoalan kita adalah persoalan pada apa iya kayak begitu, bahwa sekian besar anggaran itu kita gunakan untuk subsidi BBM. Bandingkan misalnya dengan subsidi pertanian, yang angkanya jauh lebih kecil daripada subsidi BBM. Bahkan sekarang pun dalam APBNP ini dikurangi lagi begitu. Nah, diskusi yang berkembang adalah apakah tepat subsidi sebesar itu? Nah, kemudian beberapa yang berkembang begini. Pertama, subsidi sebesar itu hanya dinikmati
mayoritas oleh orang Jawa dan Bali. Jadi data dari BPS itu menunjukkan bahwasanya lebih dari 50% pengguna kendaraan itu hanya di Jawa dan Bali. Di Pulau Jawa dan Bali. Ya, artinya penduduknya banyak. Nah, artinya apa? Artinya dalam konteks pemerataan daerah ini sebenarnya tidak dinikmati oleh mayoritas daerah. Yang kedua, bahwa yang disebut subsidi BBM itu adalah subsidi untuk orang yang punya kendaraan bermotor. Semiskin-miskinnya mereka itu punya motor gitu. Nah, sedangkan yang punya motor itu, jumlah motor di Indonesia itu hanya berapa ratus ribu begitu. Artinya itu hanya bagian sangat kecil dari jumlah penduduk Indonesia kita yang sangat besar itu. Nah, sehingga pertanyaan kita adalah, apakah subsidi yang begitu besar kita berikan hanya untuk sebagian kecil penduduk, itu pun yang punya motor, atau yang punya mobil lebih dari satu, bahkan kadang-kadang lebih dari satu begitu, dan lokasinya juga hanya di beberapa tempat saja begitu. Nah, ini kan pertanyaan kritisnya di situ. Nah, karena itu kita berpikir tentang negara itu, bahwasanya mestinya subsidi besar itu tidak harus ke situ arahnya, tetapi diberikan kepada sektor-sektor lain yang lebih menyentuh kepada rakyat yang lebih layak untuk diberikan subsidi. Nah, karena itu diskusi ini memang cukup tajam dan panjang kemarin kita lakukan. Nah, kemudian akhirnya tidak dengan suara bulat memang, tetapi akhirnya kita bisa memahami di Komite 4 betapa subsidi itu memang harus kita evaluasi. Ini satu hal. Yang kedua, Bapak Ibu, bagi kita di Komite 4 dan bagi kita sebagai lembaga DPD, sebenarnya ini bukan barang baru. Waktu kita memberi pertimbangan terhadap APBN 2012, kita punya dua rekomendasi besar. Rekomendasi besar pertama kita adalah mengevaluasi subsidi BBM. Ini pertimbangan kita di APBN 2012, bukan sekarang. APBN 2012. Artinya kajian kita terhadap APBN, terhadap subsidi BBM, itu memang sudah menimbulkan kegelisahan kita secara garis besar begitu ya. Apa betul subsidi sebesar itu dan bisa jadi akan terus meningkat diberikan kepada hanya sebagian kecil penduduk dan itu pun bukan orang miskin begitu. Nah, karena itu kemudian kita memberi rekomendasi di 2012 supaya subsidi BBM itu betul-betul dievaluasi. Nah, karena kasus yang sekarang sudah dengan isu kenaikan BBM, maka sekarang yang kita dengar adalah orang-orang yang seolah-olah itu menolak dan seolah-olah itu mewakili mayoritas masyarakat. Padahal mayoritas masyarakat dirugikan oleh adanya subsidi BBM ini. Bukan diuntungkan, tetapi dirugikan oleh subsidi BBM yang hanya menguntungkan sekelompok kecil dari penduduk kita. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang ini ungkapan Pak Sofat. Saya kira Pak Sofat nanti bisa menyampaikan sendiri, tapi saya setuju dengan ungkapan beliau. Ketika orang mengatakan BLT tidak mendidik, saya kira kita sepakat itu. Tetapi bagaimana orang-orang kaya kita subsidi dengan uang besar negara? Apakah itu mendidik? Itu tidak pernah kita pertanyakan. Nah, saya kira ini kan hal yang harus secara adil kita lihat juga, sehingga justru keberpihakan DPD adalah kepada masyarakat yang seharusnya lebih berhak untuk mendapatkan bantuan. Nah, ini satu sisi. Dari segi daerah, di dalam pertimbangan kita yang lengkap ini, mungkin Bapak Ibu anggota bisa membaca secara lebih tegas, lebih luas di dalam pertimbangan kita yang lengkap. Seluruh permintaan kita adalah menganalisis anggaran-anggaran kementerian itu untuk dikurangi dan dialokasikan ke transfer ke daerah. Nah, justru stressingnya di situ, bukan kita mendukung perubahan-perubahan di anggaran dan anggaran kementerian dan non kementerian itu, tetapi justru itu harus diefisienkan dan kita dorong untuk menjadi transfer daerah sehingga sekurang-kurangnya DAU itu mencapai atau mendekati angka 26% yang dialokasikan sebagaimana syarat di undang-undang. Di dalam APBNP ini hanya ada angka 5, sekian triliun untuk transfer ke daerah. Dan itu bukan akibat kebijakan, itu adalah akibat dari penambahan DPH karena kenaikan harga minyak.
Jadi bukan karena kebijakan pemerintah untuk memberi transfer ke daerah melalui penyesuaian anggaran. Nah, karena itu kita mengkritik keras persoalan itu dan silakan Bapak Ibu membaca secara detail di dalam pertimbangan kita. Saya kira ini beberapa penjelasan tambahan, tetapi saya sepakat bahwasanya sepenuhnya ini menjadi kebijakan kita. Hanya saja saya secara pribadi berharap bahwa kita berpikir sebagai bukan sekedar melihat fenomena-fenomena sesaat, ya, tetapi kita betul-betul berpikir secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.